Halo sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Saya Dr. Irfan Zakir Nugroho, spesialis anak konsultan hemato-onkologi. Hari ini akan menjelaskan sedikit tentang talasemia pada anak. Talasemia pada anak adalah suatu kelainan pembentukan sel darah merah, di mana pada pembentukan dinding dari sel darah merahnya itu rapuh sehingga mudah pecah. Dampaknya adalah pada anak menimbulkan gejala kurang darah atau anemia, seperti lemah, letih, dan lesu. Tapi ada beberapa ciri khusus yang membedakan dari anemia lain pada anak. Talasemia itu bisa kita lihat pertama dari gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium. Gejala klinis yang bisa kita lihat biasanya ada riwayat transfusi pada keluarga, kemudian gejala klinis seperti anemia yaitu pucat, letih, lesu, dan lemah, kemudian adanya gangguan prestasi belajar pada anak-anak di usia sekolah. Kemudian gejala klinis lain yang bisa kita lihat adanya pembesaran hati dan limfa yang bisa diperiksa pada waktu pemeriksaan oleh dokter. Kemudian pemeriksaan laboratorium lain seperti pemeriksaan darah itu bisa kita lihat untuk menegakkan diagnosis talasemia. Talasemia yang biasa terjadi adalah talasemia berdasarkan derajat severitasnya atau derajat beratnya suatu penyakit seperti mayor, intermedia maupun minor. Berdasarkan derajat kekerapannya atau derajat beratnya derajat penyakit, maka talasemia mayor adalah talasemia yang biasanya membutuhkan transfusi rutin. Biasanya membutuhkan waktu 1 bulan kurang lebih untuk transfusi berkala. Talasemia yang intermediate adalah talasemia yang biasanya membutuhkan transfusi tapi tidak sesering talasemia mayor. Biasanya membutuhkan transfusinya kira-kira 1 tahun itu bisa 2 atau 3 kali. Sedangkan talasemia yang minor itu biasanya tidak membutuhkan transfusi dan gejala klinisnya kadang-kadang tidak terlihat, anemia. Talasemia merupakan salah satu beberapa penyakit yang diturunkan, biasanya didapatkan atau diwariskan dari orang tua yang memiliki penyakit talasemia ataupun memiliki gen pewaris talasemia. Apabila orang tua yang memiliki penyakit talasemia, maka anaknya memiliki kemungkinan 50% menderita talasemia. Akan tetapi apabila hanya membawa sifatnya tanpa ada penyakitnya, maka kemungkinannya lebih kecil untuk menderita talasemia, namun tetap bisa menjadi individu dengan talasemia. Pengobatan yang utama saat ini adalah memberikan transfusi berkala pada anak-anak dengan talasemia, di mana transfusi ini dibutuhkan untuk menjaga supaya kadar hemoglobin atau darahnya tetap cukup untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Namun ada beberapa terapi tambahan yang diperlukan apabila transfusinya sudah mencapai batas tertentu, yaitu terapi kelasi besi. Terapi kelasi besi adalah suatu terapi yang dimaksudkan untuk menarik zat-zat besi yang berasal dari sel darah merah yang hancur untuk ditarik keluar dari dalam organ-organ tubuh. Selain itu, ada juga terapi yang lain yang bisa menyembuhkan talasemia seperti transplantasi organ atau transplantasi sumsum tulang. Akan tetapi karena biaya dan fasilitasnya belum banyak tersedia sehingga belum banyak dilakukan di Indonesia. Ada beberapa terapi genetik yang sudah banyak dikembangkan saat ini di negara maju, tapi masih dalam tahap penelitian dan belum dalam tahap penerapan terhadap individu dengan talasemia. Apabila sudah didiagnosis talasemia, maka terapi yang bisa diberikan adalah pemberian transfusi berkala. Kemudian juga menilai komplikasi dari transfusi berkala tersebut karena adanya penumpukan zat besi di dalam organ-organ tubuh. Terapi kelasi besi itu bisa diberikan secara berkala untuk menarik kelebihan zat besi yang tersimpan di dalam organ-organ tubuh. Kemudian apabila memang ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan, maka itu bisa dibawa ke rumah sakit seperti misalkan pucat, kemudian tanda-tanda demam, tanda-tanda sesak nafas, atau nyeri perut
yang berlebihan. Talasemia merupakan suatu penyakit yang diturunkan. Sampai saat ini memang belum bisa disembuhkan secara total, namun bisa dikontrol, sehingga individu dengan talasemia dapat menjalani hidup normal seperti anak-anak pada umumnya dan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Konsultasikan penyakit tersebut ke dokter spesialis anak, konsultan hemato-onkologi untuk mendapatkan terapi yang optimal dan perkembangan yang mendasar. Terima kasih.